kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dalam kekudusan. Kuasa darah Yesus yang melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan diagungkan. Katakan kepada Tuhan, layakkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu, Bapa. layakkan ku hampiri tahta-Mu. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu, Bapa. basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu, Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu, Bapa. haleluya. Haleluya, haleluya. Menjadi keinginan kami, kerinduan kami ya Tuhan, permohonan kami kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau melayakkan kami, menguduskan keberadaan kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau hadir di setiap perhimpunan kami, di setiap perkumpulan Tuhan yang menyerukan nama-Mu. Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami umat-umat-Mu. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami, memberikan sukacita kepada kami untuk kami memuji-muji Engkau. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, dan biar kiranya Tuhan Engkau yang bekerja dengan kuat kuasa-Mu mengalirkan
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami, dan kami dapat menikmati Tuhan kehadiran-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita bersorak memuji Tuhan. Bila ku pandang dunia ini, bikin hati gelisah, tapi bila ku ingat sabda Yesus, membuat hati bersuka. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah, tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Sorga, sorga, sorga mulia. Haleluya. Amin. Sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga permainan gembira. Sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga permainan gembira. Sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga, sorga, sorga mulia, sorga permainan gembira. Sorga permain dan gembira. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Taruhlah pelunggu, oh Tuhan, di hadapan mulutku. Tungguilah, oh Tuhan, pintu bibirku, seperti sabdamu berkata.
membawa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hidup kita untuk diisi lagi dengan firman Tuhan. Buka hati untuk firman-Nya yang dapat membentuk hidup kita surut dengan kehendak-Nya. Mari sama-sama nyanyikan pujian kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami, yang menyingkapkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ada dimanapun kami berada saat ini. Engkau yang akan menjamah setiap kami lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau menolong setiap kami, supaya setiap kami boleh menyiapkan diri kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, untuk menyerap firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap menerima berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah saat ini. Bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan
bagi kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, tidak lupa saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal pada pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-5. Mari kita akan membuka dalam Amsal 14 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Puji Tuhan, haleluya. Pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang kadangkala terabaikan oleh kita, yaitu berkaitan dengan apa yang Tuhan peringatkan dengan mulut atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Hal ini menjadi begitu biasa karena sudah menjadi bagian yang tak terelakkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa betapa pentingnya apa yang keluar dari dalam mulut kita, karena itu berasal dari dalam hati kita. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan ada hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai itu menjadi sebuah kebohongan atau dusta. Saudara, kalau kita melihat arti dusta itu adalah berbohong, berbicara palsu atau berbicara tidak benar dengan sengaja. Atau dapat juga diartikan menipu untuk sebuah tujuan. Jadi kita perlu melihat dan memperhatikan bagaimana Allah menaruh perhatian terhadap persoalan kata yang keluar dari mulut kita. Dengan sebuah peringatan, jangan sampai kita menjadi saksi dusta. Sebab kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-15, kalau kita membaca dalam ayat ini, ada sebuah peringatan yang datang kepada orang percaya agar berhati-hati dengan apa yang keluar dari dalam mulutnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, Wahyu 22 ayat yang ke-15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu akan menentukan posisi kita di dalam kekekalan. Sehingga kalau kita mengatakan pendusta tidak mendapat tempat di sorga, ini sebuah pernyataan yang harus kita sikapi, cermati dengan benar. Karena Alkitab sendiri mengingatkan bahwa lidah merupakan bagian tubuh yang paling sulit untuk dikendalikan. Dan kalau orang sudah benar dengan perkataannya, berarti orang tersebut sudah sempurna. Tetapi pada kenyataannya, jujur harus kita akui bahwa seringkali kita bersalah dengan perkataan kita. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan saksi dusta ini? Di mana Allah sendiri telah memberikan peringatan ketika Allah memanggil umatnya keluar dari tanah Mesir dalam sebuah persinggahan di areal Gunung Sinai. Allah berbicara kepada Musa. Untuk sekian waktu lamanya Musa ada di atas Gunung Sinai.
Dan ketika dia turun, dia membawa 2 loh batu. Yang jari Allah sendiri melukis di sana 10 perintah Allah. Dan kalau kita membaca, saudara, dari 10 perintah Allah tersebut berkaitan dengan saksi dusta, yaitu di ayat yang ke-16 dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16. Ini merupakan perintah yang ke-9 dari 10 perintah yang Allah tulis sendiri dengan jarinya pada 2 loh batu, yaitu berkaitan dengan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi Allah menaruh perhatian berkaitan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Lewat perintah yang ke-9 ini, Allah menghormati nama baik seseorang. Lewat perintah yang ke-9 ini, Allah melindungi reputasi seseorang. Sehingga kita tidak boleh mengucapkan kata-kata di luar kebenaran. Dan saudara, dalam implementasinya, ketika seseorang mengucapkan sebuah kata atau kalimat, itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, apabila ada seseorang melakukan sebuah tuduhan atau berdiri menjadi saksi untuk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam dengan hukuman, maka kita membaca dalam Alkitab bahwa harus 2 atau 3 orang yang menjadi saksi. Dan apabila kesaksian tersebut dinyatakan benar, maka saksi ini sekaligus menjadi eksekutor. Kalau hal itu berkaitan dengan sebuah hukuman yang dijatuhkan lewat harus dilempar dengan batu, maka saksi inilah menjadi orang pertama yang harus melempar batu tersebut. Tanda dia yakin dengan perkataannya. Jadi saudara, betapa pentingnya hal ini. Allah menjaga agar jangan sampai kita sembarangan dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita seringkali menganggap remeh hal ini. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, saudara, begitu mudah orang mengucapkan atau menuliskan sesuatu. Entahkah itu pendapat ataukah apa yang dia dengar, tanpa membuktikan kebenarannya. Mereka mungkin menulis lewat media sosial, lewat tulisan di WhatsApp grup atau pribadi, lalu tanpa memfilter dan memastikan kebenarannya, lalu dia mempublikasikannya. Itulah sebabnya negara kita pun mengeluarkan undang-undang berkaitan tentang hal itu. Undang-undang ITE, ya saudara, yang mengatur jangan sampai ada ujaran-ujaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan saudara, menarik bahwa berbicara tentang kata-kata yang keluar dari mulut kita, ini bukan cuma semata-mata karena kita salah bicara, atau karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia yang belum sempurna dengan kata-kata. Tetapi kalau kita mengacu kembali kepada apa yang ditulis di dalam Amsal pada pasal yang ke-14 tadi, saudara. Pasal 14 ayat yang ke-5, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, saya catat demikian. Barang siapa yang tiada suka akan dusta, ia itulah saksi yang benar. Tetapi orang yang bernafas bohong
itulah saksi dusta adanya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana terjemahan lama membandingkan antara seorang yang disebut saksi yang benar dan seorang yang disebut dengan saksi dusta. Seorang yang saksi dusta adalah dikatakan orang yang bernafas bohong. Jadi didorong oleh sebuah sifat yang memang bersumber dari dalam. Bukankah kita diingatkan bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu memperhatikan hal ini. Sebab kalau kita juga tadi sudah membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-15, di situ jelas dikatakan ada orang yang mencintai dusta dan melakukannya. Ini bukan berbicara tentang seseorang yang karena salah berbicara, salah mengucapkan karena keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia. Tetapi ini menjadi sebuah sifat, menjadi sebuah karakter. Karena menurut Wahyu tadi orang yang mencintai dusta. Saudara, mungkin banyak di antara kita, karena memang kita tidak berniat atau kita tidak punya karakter dusta. Saat ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita akan merasa tertuduh. Sementara, saudara, ada sebagian orang yang menjadikan dusta itu seperti sesuatu yang dikenakan setiap saat. Sesuatu yang dengan begitu mudah dia mengeluarkan statement, kata-kata tentang seseorang atau sesuatu tanpa memperhatikan kebenarannya. Nah, inilah yang firman Allah maksudkan. Jangan sampai dusta menjadi pakaian kita. Dusta menjadi sesuatu yang kita nikmati, kita sukai, dan menjadi bagian karakter yang melekat dalam hidup kita. Nah, saudara, kita diingatkan karena saksi dusta. Kalau kita membaca dalam Keluaran 23 ayat yang pertama, Keluaran 23 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sehingga saudara, kita bisa katakan seorang yang berkata dusta, artinya orang tersebut tidak berkata benar. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan firman Allah memberikan sebuah patokan, sebuah standar. Bahwa kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita. Sebab dusta itu bisa saja menjadi sebuah fitnah. Kitab Imamat menjelaskan tentang fitnah dan gosip. Yang kadangkala di zaman sekarang menjadi sesuatu yang begitu saja terjadi di sekitar kita. Padahal saudara, fitnah menyebabkan orang yang tidak bersalah menanggung hukuman berat yang seharusnya tidak perlu dia tanggung. Tetapi karena ada dusta, ada kata-kata yang tanpa dipikir dengan panjang, menjadi fitnah. Sebaliknya saudara, kalau kita membaca gosip, adalah sebuah tindakan jahat yang dapat membuat hidup seseorang menjadi hancur. Dan rumah tangga seseorang menjadi berantakan. Kita perlu mewaspadai hal tersebut. Itulah sebabnya kalau kita kembali membaca dalam terjemahan lama, Amsal 14 ayat yang kelima, membandingkan antara saksi yang benar dengan saksi dusta. Kita harus memastikan bahwa apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran. Saudara, dalam bahasa aslinya perkataan saksi yang benar, kata benar di sini memiliki arti membangun atau mendukung. Saudara, kita perlu pastikan. Saya setuju dengan pendapat silent is golden. Sebab lebih baik kita diam.
kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita ucapkan itu akan mendukung atau membangun. Jangan sampai kata-kata kita ini menjadi kutuk. Tetapi kita harus memastikan bahwa kata-kata kita itu menjadi berkat. Kata benar ini juga memiliki pengertian, saudara, seperti mengurus seperti orang tua atau seperti seorang perawat yang mengurus pasien. Jadi kata-kata kita itu harus menyembuhkan. Kata-kata kita itu harus menjadi berkat yang membangun semangat dan mendorong. Kata benar ini juga memiliki pengertian teguh, setia, permanen, tegak, dan teruji. Saudara, ada baiknya kita memastikan bahwa apa yang keluar dari mulut kita adalah kebenaran. Supaya jangan sampai kita dikategorikan sebagai saksi dusta, tetapi saksi yang benar. Kalau saya membaca dalam kitab-kitab Injil, ada banyak kali Yesus mengawali penyampaiannya dengan perkataan sesungguhnya. Saudara, kata sesungguhnya memastikan bahwa apa yang Yesus ucapkan adalah benar. Itulah sebabnya ketika kita mendengar firman Allah, kita pun mengatakan amin. Amin bukan berarti selesai berdoa, tetapi amin artinya ya, benar, sungguh, pasti. Jadi saudara, biarlah dalam pergaulan, percakapan, interaksi kita satu dengan yang lain, lebih baik kita berdiam diri, lambat berkata-kata, daripada kita mudah berkata-kata, mudah memforward SMS atau meneruskan WA, lalu kemudian ternyata apa yang kita teruskan itu hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya perhatikan ada orang-orang yang sangat suka sekali, saudara, pengen cepat-cepat menjadi orang yang pertama menyampaikan berita, tetapi kemudian harus diralat karena ternyata salah. Nah saudara, hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Dalam Amsal pada pasal yang ke-14 juga saudara, kalau kita perhatikan, di ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, kadangkala indahnya kata-kata, tersusun rapihnya sebuah kalimat tidak menjamin bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Seringkali saudara, gagasan yang salah tampak menarik sehingga kita mudah mempercayai dusta. Yesus mengingatkan dalam Yohanes 8 ayat 44. Hati-hati, jangan sampai kita mencintai dusta. Sebab kalau kita berdusta tanpa disadari, kita menjadi anak-anak dari iblis. Karena iblislah bapa pendusta. Dan ketika kita mulai memperhatikan dusta, ya saudara, dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 diingatkan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mulai menyukai dusta, pada sisi yang lain kita mulai meragukan, mulai menolak kebenaran. Dan itu akan mendatangkan hukuman kepada kita. Kembali saudara dalam statement, pendusta tidak mendapat tempat di sorga. Ini perlu menjadi sebuah perhatian bagi kita. Bahkan Mazmur pasal yang ke-15 telah mengingatkan kita
Saya akhiri penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini dengan membaca Mazmur pasal 15 ayat 1 dan 2. Berbunyi demikian dalam judul perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan Alkitab jelas mengingatkan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Saudara, di antara kita saja sering kita mendengar istilah jangan ada dusta di antara kita. Manusia masih bisa dibohongin, tapi tidak dengan Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Dan saudara, kita harus mengatakan kebenaran di dalam hati kita sebelum mengatakannya dengan mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati kita. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan tolong kita dan kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Mari biarlah pujian ini menjadi doa kita agar Tuhan menyelidiki hati kita. Karena dari dalam hati kita bersumber segala perkataan yang akan menjadikan kita berdosa atau berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Amin. Haleluya. Haleluya. Selidiklah akan daku. Ini kami Tuhan, hati kami terbuka kepadamu Tuhan. Haleluya. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah, haleluya. Ini kami, haleluya, haleluya. Akan hatiku, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami luaskan roh-Mu berkarya dimanapun umat-Mu berada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu berbicara, menjadi sumber yang mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu bekerja saat ini Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu hanya Engkau yang bisa mengubah sikap hati dan pemikiran kami. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini. Selidiklah akan daku. Tuhan, Engkau dengar doa ini Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau gara-gara ucapan yang keluar dari mulut bibir kami membuat kami tidak layak berdiri di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, tolong jamah dan ubahkan kami. Jangan sampai kami berdosa karena kami mencintai dusta dan menolak kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranmu. Ujilah akan daku ya, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari berkaryalah Engkau Tuhan. Ya, haleluya. Hatiku ini, haleluya, ubahkan Tuhan. Hatiku ini, kami belum sempurna Tuhan dengan mulut kami. Oleh karena itu kami minta Engkau kembali membentuk kehidupan kami. Biarlah Engkau menjadi penunggu pada bibir kami Tuhan, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kami hanyalah kebenaran. Mari Tuhan. Haleluya. Kerjakanlah daku ini doaku, ubahkan Tuhan hatiku ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hatiku ini, oh, ubahkan
Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus. Mari baru hidup kami. Amin. Amin. Haleluya. Kau penjunan ku tanahnya, kerjakanlah daku ini doaku. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Haleluya. 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 Kami tahu Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja saat ini. Setelah firman-Mu disampaikan, Engkau tidak akan tinggal diam sampai Roh-Mu itu mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah hati kami terbuka kepadamu saat ini. Kami yang ada di sini, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, mari Engkau tilik, Engkau penjunan kami tanah liat. Bentuk dan ubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kebenaran-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanyalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Tuhan tolong jaga mulut lidah bibir kami, supaya jangan kami berdosa dengan kata-kata kami. Dengan begitu mudah kami mengeluarkan pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan, yang kadangkala kami tidak ketahui kebenarannya. Tetapi biarlah saat ini ya Tuhan, kami mau hati kami Engkau ubahkan. Mulut kami juga Tuhan jaga, supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah kebenaran yang menjadi berkat, yang mendukung dan memberikan semangat kepada orang-orang yang mendengarnya. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami ini. Tuhan mengerti kebutuhan, Tuhan tahu keperluan, dan juga mengerti pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Dan biarlah Engkau secara pribadi akan menilik dan memberkati setiap kami. Dan Tuhan yang akan memimpin hari-hari kami di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh dengan gejolak ini Tuhan. Kami boleh tetap menjaga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Dan biarlah saat kami usaikan ibadah ini, kami boleh menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.